kira-kira bukan besok saya mau ngapain. Pertanyaannya dibalik. Besok siswa saya di kelas ngapain. Nah, berkolaborasi juga sangat penting. Itu jadilah guru yang ditunggu-tunggu gitu. Kita bisa luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngoreksi, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada sesi kali ini, kita sudah bersama dengan tutor kita yang hebat, Dr. Ibu Linda, dan didampingi juga dengan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 013 Balikpapan Kota. Tanpa panjang lebar, mari kita tanya, siapa sih samping saya ini? Baik. Pak, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Senang sekali bisa gabung di Ngoreksi. Ya, luar biasa. Jadi Ibu Linda kerap terkenal dengan Dr. Linda gitu ya, Bu ya. Itu sebetulnya Bu Linda ini dari mana, Bu? Saya sehari-hari di Universitas Mulia. Kemudian selain itu saya 4 tahun terakhir ini sebagai asesor Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah Kaltim. Kemudian saya juga kebetulan konsultan pendidikan di beberapa yayasan di Balikpapan dan di Malang. Luar biasa. Iya, benar. Jadi kita ini kedatangan Bu Dr. Linda ini tidak cuma-cuma ya. Ini semua atas upaya dari inisiatif dari Ibu Kepala Sekolah mengajak Dr. Linda ke podcast kita ini untuk membahas beberapa hal yang sangat penting terutama dalam dunia pendidikan. Maka tema kita pada sesi kali ini Bu Linda dan teman-teman Sobat Ngoreksi bahwa kita akan mengangkat tema pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Gitu ya, Bu ya. Baik, tanpa panjang lebar, terlebih dahulu mungkin kita sapa juga Ibu Kepala Sekolah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SD 013 Balikpapan Kota. Hari ini saya sangat bersyukur dan bangga karena mendapatkan seseorang yang sangat hebat buat kita itu. Bukan dikatakan sulit, tapi memang sama seperti dari jodoh. Kita orang Balikpapan, saya asal dari Sulawesi dengan ibunya orang Palembang ya Bu ya? Malang saya Bu. Orang Malang, ayo. Di mana saya bisa bertemu? Ya bertemunya di bis. Dengan perantara Ibu Sumi. Gitu. Nah, dan beliau sangat bagus. Artinya arti kata belum terlalu kenal tetapi langsung akrab. Nah, itulah salah satu daripada seorang pendidik yang sangat hebat. Kalau guru kayaknya rata-rata semua gitu. Ya, hampir. Nah, itu yang membedakan ya antara pendidik dengan bukan. Iya, betul. Semua orang bisa memberi pembelajaran tapi mendidiknya yang susah. Betul. Karena guru itu panggilan jiwa, Bu. Nah, betul sekali. Iya, betul. Nah, Ibu Linda ini sekali kami komunikasi langsung nyambung sekali. Untuk apa Ibu Haji? Ya, saya katakan ya, aku ingin dibantu untuk pembelajaran yang bagaimana agar di sekolah 013 itu guru-gurunya semakin semangat dan murid semakin senang. Aja. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Langsung saja kita ke Bu Linda. Kita sapa aja Bu Linda ya biar lebih akrab ya. Gitu. Baik. Bu Linda, perihal tentang pendidikan yang ada di sekolah, kebanyakan kita sebagai guru itu resah menghadapi generasi Z gitu ya. Gen Z ini banyak sekali mereka, termasuk kita lihat di TV, di media massa, banyak potret dekadensi moral semakin merosot. Dan kita sebagai guru itu sudah banyak upaya untuk melakukan suatu hal yang bisa merubah pendidikan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Tapi faktanya guru ini malah kesusahan untuk itu. Adakah Bu solusi untuk itu, Bu? Ini masalah di dunia pendidikan saat ini ya. Jadi teman-teman begini, orang bisa belajar dengan mudah kalau suasana hatinya itu happy. Agar anak-anak itu bisa happy, yang satu guru harus happy dulu. Jadi guru harus terbebas dengan beban-beban yang akhirnya membuat dia seolah-olah seperti terbelenggu di kelas. Jadi guru itu bebasnya itu tidak hanya
sekedar secara fisik bebas saja, tapi pikirannya semuanya juga harus bebas. Secara psikologis dia harus bebas dulu, harus happy dulu. Maka tadi pada saat pelatihan saya ngomong gini, Bapak Ibu harus bahagia dulu sebelum membuat orang lain bahagia. Gitu. Nah, anak-anak sekarang ini adanya teknologi itu membuat mereka bisa jadi sudah melakukan segala sesuatu, membaca materi duluan di rumah. Betul. Karena adanya internet. Iya kan, bisa jadi siswa belajar lebih cepat daripada gurunya. Iya, gurunya kalah gitu ya. Ya udah belajar duluan dia. Maka guru nggak boleh kehabisan ide. Guru harus membuat sesuatu yang menarik. Saya sering bilang begini, kalau ngajar di kelas itu jangan sampai model kita hari ini sama seperti kemarin. Ceramah boleh, tapi ceramahnya harus menginspirasi. Ceramahnya boleh, tapi ceramahnya harus bisa membangkitkan semangat anak-anak untuk belajar lebih baik lagi. Betul. Karena intinya guru itu tugasnya adalah bagaimana membuat siswa belajar. Ya. Jadi membuat siswa belajar itu yang paling utama adalah bagaimana membuat siswa itu bisa belajar, fokus pada siswa, tidak pada gurunya. Gurunya apa? Ya menyiapkan media ajarnya, menyiapkan bahan ajarnya, menyiapkan alat prakaryanya, alat prakteknya, kemudian membimbing anak-anak. Itu tugasnya guru, mendampingi anak-anak gitu. Jadi kalau misalnya guru belajar dulu di rumah, kemudian di kelas dia ceramah di depan kelas, anak sekarang bosan Pak. Gampang. Lihat anak bosan itu gampang. Kalau mereka sudah sibuk sendiri, sudah toleh-toleh kanan kiri, itu artinya guru sudah nggak menarik. Betul. Dan bagaimana dia bisa menerima materi dari guru kalau tertarik saja enggak, ini kan bahaya. Maka guru perlu merancang pembelajaran yang menyenangkan, buat rancangannya dulu. Nah sekarang di dunia teknologi yang sudah semakin berkembang ini ada istilahnya namanya artificial intelligence Pak. AI ini bisa menggantikan hampir semua pekerjaan guru. Bisa memperpendek. Kalau tadi itu Bapak biasanya bikin RPP misalnya. RPP kita bikin 1 hari mungkin baru selesai ya. Itu pun kita harus mikir dulu. Nanti kira-kira model pembelajarannya apa ya, materinya apa ya, bikin slide-nya apa. Ada AI itu Pak, 30 detik saja udah selesai. Jadi sebetulnya AI ini membantu pekerjaan guru. Sehingga apa? Guru tidak fokus menyiapkan materi saja, tapi guru fokus apa? Dengan aktivitas siswa. Ingat ya, bukan guru fokus dengan aktivitasnya sendiri, tapi dengan aktivitas siswa. Jadi kalau mau ngajar Pak, malam-malam itu mikir dulu. Kira-kira, bukan besok saya mau ngapain. Pertanyaannya dibalik. Besok siswa saya di kelas ngapain. Nah, sutradaranya di kelas itu guru. Jadi guru yang membuat kegiatan siswa. Besok mereka kegiatannya apa begitu. Jadi yang pertama memang itu Bu ya, ciptakan bahagia dulu, ya. Mindset guru ini harus ciptakan bahagia. Harus happy dulu. Ya, jangan kemudian segala masalah yang ada di rumah dibawa ke sekolah. Apalagi itu nggak boleh. Bahaya orang kan, gitu. Orang tadi pekerjaan guru aja, administrasi saja tidak boleh dibawa ke kelas. Apalagi masalah di rumah dibawa itu nggak boleh. Pada intinya berarti sebelum kita ngajar hati kita harus happy dulu, ya kan. Kemudian kita tahu diri, paham dengan posisi kita yaitu guru, menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang menyenangkan gitu Bu ya. Jadi kalau belajar mungkin guru-guru udah lama lulus kuliah Pak ya. Karena sibuk dengan aktivitas lupa tuh. Misalnya model pembelajaran misalnya round robin. Round robin itu tahapannya gimana ya gitu kan, bingung kadang. Mau buka buku lagi tuh udah lupa bukunya ada di mana. Nyari di internet bisa jadi nggak ketemu, ya kan. Tapi adanya AI untuk pendidikan itu tahapannya udah detail Pak, materinya sudah ada. Jadi lebih memudahkan. Guru hanya fokus pada apa? Oh, besok saya akan mengajak anak-anak belajar melalui permainan ini. Besok akan saya ajak anak-anak belajar dengan cara ini. Besok tugasnya akan saya berikan model ini, begitu. Fokusnya di situ saja. Jadi anak-anak akan sibuk sendiri, gitu. Baik. Ibu, kemudian pertanyaan selanjutnya juga tak kalah pentingnya, bagaimana kita mampu memotivasi diri kita sebagai guru, bahkan memotivasi teman kita untuk mereka itu semangat dalam mengeksplorasi diri, ya, mempunyai kreativitas dan berinovasi. Sehingga bahasanya tadi bilang Ibu, kepala sekolah nggak capek-capek nyuruh, kita sudah gerak sendiri. Gitu, betul. Oke, jadi begini Bapak Ibu, guru itu harus dari panggilan jiwa dulu.
Atau kalau mungkin sekarang ada teman-teman guru yang terpaksa menjadi guru, entah mungkin ya mohon maaf ya karena disuruh orang tua, karena nggak ada pekerjaan lain, karena adanya jari guru saja, ya enggak? Ya bisa dibilang jadi guru karena insiden lah. Jadi udah sekarang kan udah bukan anak kecil lagi, hadapi ada kenyataan. Kenyataan apa? Ya kenyataan jadi guru. Karena apa? Guru ini nanti akan jadi agen perubahan, Pak. Melalui apa? Melalui anak-anak. Guru itu satu-satunya profesi yang benefitnya itu bisa kita dapatkan dunia dan akhirat. Betul, ya. Coba lewat apa? Ilmu yang bermanfaat. Jadi saya kira udah nggak ada zamannya lagi deh ngomong ini bukan passion saya, atau mohon maaf kompensasi yang saya terima tidak sesuai dengan tuntutan yang harus saya lakukan, itu udah bukan zamannya kayak gitu. Sekarang zamannya adalah apa yang ada di tangan kita, itu kita lakukan yang terbaik, itu yang kita syukuri. Karena kalau enggak Pak, ideal kehidupan kita di dunia ini enggak ada Pak. Sampai mati pun, mungkin mohon maaf, sampai pensiun pun kita tidak akan pernah menemukan kondisi yang ideal. Yang ada hanyalah kita membuat keseimbangan dalam hidup kita. Karena dibilang ideal itu enggak ada. Mau bagaimana? Kita akan tetap menemukan masalah. Anak yang bermasalah, dukungan sarana prasarana, dukungan atasan, sistem, aturan pemerintah, enggak akan pernah menemukan kondisi ideal itu. Sampai kapanpun, mungkin sejak dulu ya Bu ya, sampai sekarang. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita menjaga keseimbangan itu. Biar apa? Ya biar kita nggak jatuh. Keseimbangan itu otomatis kita harus memotivasi dari dalam diri. Kita ingat lagi, jadi guru niatannya untuk apa? Katanya al-amalu bin niat. Ya semua amal perbuatan itu sudah tergantung dari niatnya. Jadi niatnya memang harus dibenerin dulu Pak. Jadi kalau misalnya tidak punya alasan untuk menjadi guru, saran saya tinggalkan saja. Karena apa? Korbannya banyak kepala. Bayangkan, setiap kepala itu setiap satu generasi dia akan menghasilkan generasi yang selanjutnya. Dan setiap generasi itu kita mengantarkan anak-anak membawa masa depan mereka. Coba kalau seandainya mereka jadi guru tapi nggak ada dalam hati, asal-asalan saja, bayangkan. Itu sama dengan kita menghancurkan satu generasi Pak. Jadi kesalahan yang kita buat itu nanti akan berimbas. Betul, berimbas ke anak-anak. Yang dapat impactnya apa? Anak-anak. Terus lagi begini Pak, saya itu selalu punya impian. Jadi meskipun saya udah selesai kuliah Pak, bukan berarti saya nggak ada impian, enggak. Motivasi saya itu saya bangun sendiri. Kita sendiri harus bermotivasi. Kita harus punya impian sendiri. Angan-angan kita itu yang kita bangun. Bermimpi dulu. Bukannya selama ini semua yang kita dapatkan itu berawal dari mimpi. Maka jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Dan mimpilah sebesar mungkin jadi guru. Bapak misalnya, sekarang saya mau jadi guru. Tapi hal baru apa yang ingin saya capai di tahun ini? Hal baru apa yang ingin saya berikan untuk siswa saya? Dengan kita selalu memikirkan hal baru apa itu, kita akan terus selalu semangat memikirkan, oh besok saya harus melakukan ini, besok saya harus lebih baik lagi begitu. Dan pada saat kita berpikir, oke, besok ada impian saya mau saya capai. Itu artinya kita sedang menapaki tangga kehidupan kita. Profesi kita sebagai guru itu sedang kita tapaki. Tapi kalau kita nggak ada impian Pak, jadi guru, kita nggak akan pernah sampai di puncak. Ya, pokoknya datang ngajar pulang gajian. Datang ngajar pulang gajian. Iya. Baik. Selanjutnya saya lebih dulu tanya kepada Ibu. Ibu, misalnya ada kasus seperti ini, Ibu sebagai kepala sekolah, apa yang Ibu lakukan? Yang seperti tadi menghadapi guru yang macam seperti itu gitu ya. Pokoknya datang ngajar pulang gajian gitu. Nah, langkah Ibu untuk merubah ini semua seperti apa Bu? Ya kalau Ibu selaku kepala sekolah selama ini kan artinya secara keterbukaan dulu. Kita karena kan manusia itu masing-masing punya masalah. Mungkin dia di kehidupan keluarganya ada masalah, kemudian dia ingin mengajar dengan betul-betul dengan baik, menyenangkan, tetapi dengan adanya masalah dalam keluarga itu, nah kita selaku kepala sekolah tidak boleh melihat sisi satu sisi saja, tapi kita harus melakukan bagaimana ini melihat guru saya ini bisa mengajar dengan bersemangat, bisa mengajar dengan menyenangkan ke siswa. Nah kita sama-sama berkomunikasi. Ya, pendekatan secara persuasi gitu Bu ya. Pribadi bisa, pendekatan dengan mungkin ya bisa membantu dengan guru yang lain. Coba dibantu bagaimana
kondisi guru kita ini. Akhirnya berkolaborasi juga sangat penting. Kalau bagi ibu sih selama ini alhamdulillah mereka di SD 013 ini Bu, selama saya 3 tahun lebih ya banyak perubahan. Alhamdulillah. Terutama perubahan mungkin setelah ini tadi dilakukan HT sangat-sangat ingin terlihat nanti setelah ini. Dan mungkin ada lagi selanjutnya. Seperti Bu katakan tadi, kita itu harus bermimpi. Betul. Jadi apapun di sekolah kita dimanapun, walaupun dalam keluarga juga, harus selalu ada mimpi-mimpi yang baik buat kedepannya. Karena ini kan hanya dunia saja. Betul. Nah, namun ya itulah harus selalu ada komunikasi yang baik, efektif. Kalau ibu ya komunikasi yang efektif, pasti semuanya akan lancar. Nyambung dari itu. Mimpi itu Pak, harapan itu yang membuat jiwa kita itu tetap hidup. Kalau jiwa kita hidup Pak, kita menjalani hidup itu tidak hanya sekedar angan-angan saja, tapi tubuh kita itu juga akan memancarkan aura yang positif. Semuanya akan positif Pak, gitu. Peran guru itu Pak ya, tidak hanya sebagai edukator saja, tapi dia jadi mentor, dia jadi motivator, dia juga jadi promotor. Dia jadi mentor buat anak-anak, teman mereka, ngajarin mereka, dia menjadi motivator, memotivasi anak-anak, dan dia jadi promotor, mengembangkan potensi anak-anak gitu. Ya, saya kira guru ini tugas yang mulia. Sangat mulia. Dan buat yang teman-teman sudah terlanjur jadi guru, sebaiknya itu saya yakin tidak kebetulan Pak. Jadi memang harus sudah mulai meluruskan niatan lagi, membangun motivasi di dalam diri. Nanti mereka mau jadi apa nanti? Melalui bermimpi. Dengan bermimpi dulu. Mau dibawa kemana kelasnya itu nanti? Betul. Ya. Baik Ibu, mungkin terakhir ya, karena waktu gitu. Jadi terakhir saya mau tanya, coba beri kita satu solusi atau cara untuk menciptakan kelas itu bisa ramai atau menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid Bu. Yang berpihak, oke. Jadi gini teman-teman guru semuanya, di kelas itu pada saat kita mengajar itu kita membayangkan kalau kita jadi murid kita maunya bagaimana. Jangan pernah menghadirkan pembelajaran yang sama dengan kemarin. Buat yang berbeda biar mereka tidak bosan. Jadi kehadirannya guru di kelas itu ditunggu-tunggu. Aduh, hari ini kelasnya Pak Bay, hari ini ada apa yang baru lagi ya? Betul. Ada kegiatan baru apa lagi ya? Game seru apa lagi ya? Ada cerita inspiratif yang baru apa lagi ya? Ya itu jadilah guru yang ditunggu-tunggu gitu. Dan menarik tadi ada Ibu ngomong tentang AI ya. Jadi guru bisa memanfaatkan AI itu untuk meringankan beban ya, mencari materi dan lain sebagainya gitu Bu ya. Betul. Jadi sedikit, Bu. Di pelatihan kita tadi itu kan kalau biasanya bikin soal dan sebagainya lama berhari-hari itu. AI itu hanya 30 detik, hitungan detik aja udah selesai itu Pak. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan AI itu beban guru udah hilang. Kalau beban guru hilang, guru fokusnya pada kegiatan siswa aja Pak. Betul. Administrasinya udah selesai, nggak kepikiran, aduh bikin soal gimana ya. Guru nggak bingung lagi, apa tuh namanya, bikin soal, bikin rancangan pembelajaran, mau bikin model kayak apa itu, AI udah bisa menjawab itu semuanya. Di pelatihan kita tadi. Luar biasa. Amin. Amin. Pada intinya Sobat Ngoreksi, bahwa tugas mulia seorang guru ini mari kita indahkan bersama-sama, kita ciptakan dunia pendidikan yang sangat bagus, yang berpihak pada murid sehingga murid kita menjadi murid yang terbaik juga di masa mendatang. Seperti itu. Baik, mungkin ada yang disampaikan Ibu untuk Bu Linda, dan nanti sebaliknya juga Bu Linda, bagaimana pesan-kesannya ketika mengunjungi SD kita tercinta ini, seperti itu. Ya silakan Ibu. Kami terima kasih banyak Ibu. Tapi selanjutnya mungkin kita akan bertemu lagi dan seterusnya. Amin. Silaturahmi lanjut terus ya Bu ya. Betul, jangan putus dari sini ya. Iya, insya Allah. Karena Ibu sendiri melihat tadi bagaimana materi yang diberikan sangat-sangat bagus. Effortnya sangat luar biasa gitu. Guru-guru Bu, terima kasih. Seterusnya, mudah-mudahan yang tidak berakhir, kita akan lanjutkan lagi berikutnya tentang di dalam kelas lagi atau perilaku apa lagi nanti yang akan kita berikan, Ibu berikan ke SD 13. Baik. Cos. Baik Ibu, terima kasih.
Untuk selanjutnya Ibu, pesan dan kesan ketika mengunjungi SD Negeri 13 Balikpapan Kota ini. Pak Bay, saya tadi itu di kelas itu cuma ngimbangin guru-guru loh. Gitu ya? Kalau guru kelas itu, guru SD itu kan mesti semangat Bu ya. Jadi saya mau nggak mau harus ngimbangin lagi Bu. Jadi suara saya sama kencengnya dengan guru-guru. Kalau enggak, waduh ini kalah ini. Masa saya suaranya kalah kenceng sama peserta itu kan. Pertama kali masuk di sini saya nggak nyangka banget kalau di dalamnya itu asri banget. Nah, ternyata sudah sekolah adiwiyata. Adiwiyata mandiri gitu. Jadi pas masuk di pinggiran kota, kemudian gurunya banyak sekali. Saya sempat tanya kemarin, Pak Adit, ini guru 2 sekolah kan 3 sekolah, 1 sekolah, wih banyak banget ya. Siswanya banyak ternyata. Wah, pas tahu di dalamnya rapi, asri, nyaman, nyaman gitu. Buat teman-teman guru semuanya, terima kasih sudah memilih menjadi guru, karena kita tahu kita sedang berjuang di dunia pendidikan. Pendidikan itu memang tidak menjamin seseorang itu nanti bisa menjadi kaya, menjadi lebih kaya gitu. Tapi yang pasti pendidikan itu akan mengantarkan setiap orang untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik lagi. Luar biasa, mantap. Pendidikan ada. Ya. Kadang orang mikirnya kuliah gini Pak, kuliah biar nanti bisa dapat pekerjaan yang bagus, biar dapat gajinya naik, kuliah lagi, enggak. Jadi memang tidak menjamin, kalaupun dapat itu ya bonus. Tapi yang jelas dengan pendidikan, kualitas hidup kita yang akan lebih baik lagi. Luar biasa. Baik, terima kasih Ibu Linda atas waktunya, Ibu Kepala Sekolah. Baik, Sobat Ngoreksi, berakhir sudah sesi kita pada siang hari ini. Intinya pokok poinnya adalah saya teringat makalah Arab ya, atoriko alhamu minal madah. Jadi metode itu lebih penting daripada materi ya. Intinya bahwa seorang guru harus mempunyai metode pembelajaran yang sangat bagus untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menyenangkan. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.